Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai tutorial untuk analisis mediasi dengan menggunakan Amos. Model masih sama seperti model pada video lalu, di mana kita memiliki model dengan nama latihan di sini dan variabel-variabel yang disebut dengan X1, X2, Z, dan Y. Dapat dilihat bahwa pada model ini terdapat satu variabel intervening atau mediator, yaitu Z. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Z ini memiliki peran mediasi untuk hubungan antara X1 ke Y dan antara X2 ke Y? Nah, untuk menjawab hal itu, tentu saja kita akan mengujinya kali ini dengan menggunakan software Amos. Langkah pertama yang harus dilakukan, tentu saja kita harus pastikan bahwa model yang kita buat di Amos sama arah panahnya, nama variabelnya ya sama dengan model yang akan kita uji. Di sini dapat dilihat bahwa saya sudah membuat gambar model di Amos. Ada X1, X2, Z, dan Y. Gambarnya mungkin agak berbeda dengan yang di model latihan ini, tapi sebetulnya ini Z ini saya arahkan ke samping kanan atas ya. Sebetulnya kalau kita bawa dia ke sini kan akan sama saja bentuknya dengan model tadi. Jadi jangan bingung ketika melihat video kenapa bentuknya berbeda, karena memang saya pindahkan agar lebih lowong. Baik, untuk mengujinya setelah kita pastikan dia lengkap, lalu juga error sudah ada namanya semua, kita bisa mulai untuk tarik data yang digunakan. Jadi mulai dari select data files, lalu cari data mana yang kita pakai. Di sini saya masih pakai data yang lalu juga dengan 273 responden, lalu saya tekan OK. Nah, kalau misalnya model belum lengkap, X1, X11, X12 dan seterusnya bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak sini ya. Tapi karena ini saya sudah buat sehingga tidak perlu saya masukkan lagi ke dalam kotak tersebut. Oke, untuk analisis mediasi kita klik analisis properties, lalu kita klik output. Untuk bagian output di sini sebenarnya boleh kita centang semua ya, karena hal ini tidak mempengaruhi hasil ya, hanya mempengaruhi nanti outputnya. Jadi semakin banyak yang kita centang, maka semakin banyak output atau yang akan dihasilkan pada bagian text output nanti. Untuk uji mediasi yang paling penting adalah di bagian bootstrap sini. Jadi pada bootstrap, ini tulisannya bootstrap, kita klik. Lalu tadinya ini belum tercentang ya. Perform bootstrap kita klik. Nah, di sini saya menggunakan 2000 ya, defaultnya 200, tapi di sini saya tambahkan jadi 2000, atau bila ingin kita bootstrap menjadi 5000 juga boleh. Karena beberapa sumber itu menyebutkan bahwa kita bisa menggunakan bootstrap 5000 kali atau juga 2000 kali gitu. Kalau 200 seperti defaultnya sepertinya terlalu kecil ya. Jadi saya gunakan di sini 2000 atau 5000 tadi ya, yang mana yang teman-teman mau pakai. Di sini saya pakai seperti yang tadi saya informasikan, mungkin 5000 saya pakai. Lalu di bias corrected confidence juga saya centang di bawah sini. Kalau teman-teman ingin menggunakan 95 juga boleh, 95% DC confidence level. Di sini saya tetap pakai 90. Nah, setelah kita centang dua hal ini, kita tutup. Jadi perform bootstrap tadi itu adalah wajib ketika kita melakukan analisis mediasi ya. Oke, kalau sudah
kita lakukan, maka dapat kita calculate dengan menekan calculate estimates. Kita klik. Oke, mungkin agak memakan waktu karena tadi di bootstrap sampai 5.000 kali ya. Jadi dia akan memakan waktu. Nah, di sini sudah keluar angka-angkanya. Kalau kita perhatikan ya, ada angka-angka yang keluar di sini, atau kalau mau lebih jelas bisa kita lihat di view text atau outputnya. Nah, untuk di bagian output, untuk melihat pengaruh langsung maupun tidak langsung, kita dapat lihat di bagian ini. Pertama-tama kita lihat dulu untuk bagian pengaruh langsung ya. Kita lari ke estimates ya. Di sini bisa kita klik. Di sini bisa kita klik. Nah, di bagian atas ini regression weights, seperti yang teman-teman tahu, ini adalah unstandardized regression weight ya. Jadi estimate di sini merupakan estimate yang unstandardized, sedangkan standardized regression weights ada di bawah. Nah, untuk melihat pengaruh langsung, teman-teman bisa lihat di sini ada bintang-bintang atau ada angka yang merupakan nilai p-value atau nilai p. Ya, jadi misalnya nih dari X1 ke Z, kita lihat ya model tadi, kita lihat di sininya, atau kita kopikan saja dulu ya agar kita bisa melihat lebih jelas. Kita copy dulu ya, kita copy ke Excel. Oke, kita copy di sini. Kecilin dulu sebentar, saya ambil modelnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa X1 bagian pertama ya, X1 ke Z ini memiliki pengaruh langsung yang signifikan. Dari mana kita tahunya? Dari nilai bintang-bintang ini ya, nilai bintang-bintang yang ada di text output, berarti ada di bagian sini ya, di bagian sini ya. Bintang-bintang ini artinya dia lebih kecil dari 0,001, jadi dia sangat kecil. Kalau teman-teman mau klik, di sini ada tulisannya nih ya, jadi dia kecil dari 0,001, sangat kecil, sehingga diberikan tanda bintang. Artinya apa? Artinya pengaruh langsung dari X1 ke Z itu signifikan ya, atau memiliki pengaruh. X1 ke Z itu berpengaruh langsung. Berapa besarnya? Besarnya dapat kita lihat pada standardized regression weight di sini 0,617 ya. Sebenarnya angka ini juga ada di gambar depan tadi ya, 0,617. Kalau kita buletin kan jadi 0,62. Oke. Nah, jadi di sini adalah besar pengaruhnya. Dan apakah berpengaruh atau tidak? Ya, berpengaruh signifikan dilihat dari bintang ini. Nah, untuk berikutnya pengaruh langsung X2 ke Z juga bintang 3, berarti dia signifikan atau lebih kecil dari 0,001. Besar pengaruhnya adalah 0,365. Ya. Selanjutnya kita lihat Z ke Y. Z ke Y ini panahnya terbalik begini ya. Z ke Y juga memiliki pengaruh langsung karena p-value-nya bintang 3 ya, atau lebih kecil dari 0,001. Besarnya adalah 0,714. Nah, untuk X1 ke Y ini p-value-nya 0,278, berarti dia lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan. Berarti antara X1 ke Y tidak memiliki pengaruh langsung ya, antara X1 ke
ke Y tidak memiliki pengaruh langsung. Mengapa? Karena p-value-nya atau nilai P-nya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,278. Selanjutnya X2 ke Y juga tidak memiliki pengaruh karena p-value yang lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini p-value-nya 0,757. Tadi saya juga sudah kopikan ya di Excel sini 0,757 sama ya. Itu 0,757 sehingga X2 juga tidak memiliki pengaruh langsung ke Y. Oke, jadi ketika nanti teman-teman menuliskan hasil ya pada penelitian teman-teman, hipotesis misalnya ada hipotesis X1 diduga berpengaruh langsung ke Z. Nah, berarti teman-teman tulis di sini apakah berpengaruh atau tidak. Gitu, berpengaruh atau tidak. Misalnya kalau di dalam hal ini berpengaruh ya, karena p-value dia lebih kecil dari 0,01 ya, berarti dia signifikan. Oke, itu untuk pengaruh langsung. Nah, bagaimana dengan pengaruh tidak langsung? Untuk pengaruh tidak langsung kita dapat lihat di bagian, tetap di bagian estimates, tapi kita klik di bagian kirinya ya, yang tanda ini, tanda tambah, lalu kita klik di bagian scalarsnya ya, lalu kita bukan di scalars ya, di matrices kayaknya, matrices ya. Di matrices kita klik standardized indirect effect di sini. Nah, kita lihat bahwa X1 ke Y ini memiliki besar pengaruh 0,441. Tapi apakah dia signifikan atau tidak belum kita ketahui ya. Di sini yang pasti ada angka, lihat nih teman-teman, X1 ke Y besar pengaruhnya 0,441. Standardized indirect effect berarti pengaruh tidak langsung. Kalau X2 ke Y 0,260, ini besar pengaruhnya. Tapi apakah dia signifikan atau tidak? Kita lihat di bagian bawah sini, bootstrap confidence. Di sini kalau kita klik bagian kirinya atau tambahnya, di sini ada lower bound sama upper bound dan two-tailed. Nah, kita klik saja yang two-tailed. Nah, bisa dilihat bahwa besarnya p-value dari X1 ke Y itu sebesar 0,000. Artinya dia signifikan. Jadi besar pengaruh tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu signifikan nih. Ya, karena lebih kecil ya dari 0,05 dan 0,001. Ya, berarti signifikan. Begitu juga dengan X2 ke Y, dia juga pengaruhnya signifikan. Artinya Z memiliki peran mediator atau memediasi hubungan X1 dan Y, begitu juga dengan X2 dan Y. Oke, mungkin sekali lagi, jadi kalau untuk pengaruh tidak langsung, tadi kan kita menggunakan bootstrap ya. Bootstrap itu dapat kita lihat di estimates ya. Lalu kita klik di bagian kirinya estimates. Di situ ada matrices. Lalu kita pergi ke bagian bawah sini, standardized indirect effect. Kita klik. Nah, di sini akan muncul standardized indirect effect, tapi ini menunjukkan besar pengaruhnya. Misalnya dari X2 ke Y ini kan ada angka 0,260. Artinya besar pengaruh tidak langsung X2 ke Y melalui Z sebesar 0,260.
Kalau X1 ke Y melalui Z sebesar 0,441. Tapi apakah pengaruh ini signifikan atau tidak? Kita bisa lihat di bagian bawah sini. Tadi di sini ada bootstrap confidence di sini. Lalu kita klik, di bagian bawahnya ada two-tailed significance, ini kita klik. Nah, tadi X2 ke Y 0,000, ini signifikansi, berarti dia signifikan. X1 ke Y juga signifikan. Berarti dapat disimpulkan bahwa maaf kita lihat model ini saja ya. Z memiliki atau memediasi hubungan antara X1 dan Y, juga memediasi hubungan antara X2 dan Y. Berapa besarnya? Tadi ya sudah disebutkan dari bagian standardized indirect effect. Oke, demikian tutorial untuk menganalisis variabel mediasi atau uji mediasi menggunakan software AMOS. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan dapat didiskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.